Mitos dan fakta kesehatan ginjal pada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada topik yaitu mitos dan fakta kesehatan ginjal pada anak. Hati-hati, penyakit ginjal ternyata tak hanya menyerang orang lanjut usia saja, tetapi juga menyerang anak-anak. Mari kita cari informasi mengenai penyakit ginjal pada anak berikut ini. Kesehatan ginjal pada anak merupakan hal yang selalu menarik untuk dibahas dan dipelajari karena banyak mitos yang beredar di masyarakat yang belum kita ketahui kebenarannya. Penyakit ginjal kronik pada dewasa memang merupakan masalah kesehatan yang umum, yaitu ditemukan pada 10% dari populasi dewasa di seluruh dunia. Namun dari data sumber yang sama juga menunjukkan bahwa sekitar 20-60 anak per 1 juta populasi anak di seluruh dunia mengalami penyakit ginjal kronik. 70% dari populasi anak yang menderita penyakit ginjal kronik mengalami gagal ginjal sebelum mereka mencapai usia 20 tahun. Penyakit ginjal kronik pada umumnya disebabkan oleh kelainan bawaan dari lahir pada ginjal dan saluran kemih, serta radang pada pembuluh darah kecil di ginjal. Jadi tidak benar bahwa penyakit ginjal kronik hanya dapat terjadi pada orang dewasa. Walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit, namun penyakit ginjal kronik juga dapat terjadi pada anak-anak. Cuci darah merupakan istilah yang sering digunakan untuk masyarakat mendeskripsikan pengobatan pada penyakit ginjal. Namun istilah cuci darah ini sebaiknya tidak lagi digunakan dan dapat digantikan dengan istilah yang sebenarnya, yaitu dialisis. Penggunaan istilah cuci darah sering menjadi stigma yang negatif, bahkan menyebabkan rasa takut pada orang yang mengalami penyakit ginjal kronik dan yang harus menjalani pengobatan. Dialisis merupakan terapi pengganti ginjal pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, terutama yang fungsi ginjalnya menurun hingga kurang dari 20%. Dialisis dapat dilakukan dengan menggunakan mesin hemodialisis atau dengan cairan yang dimasukkan melalui selang lewat rongga perut. Dialisis pada anak dengan penyakit ginjal kronik dapat menurunkan angka kematian. Tetapi kita perlu memahami bahwa pada anak dengan gagal ginjal, terapi pengganti ginjal yang paling utama adalah dengan cangkok atau transplantasi ginjal. Dialisis bukanlah pengobatan untuk menyembuhkan penyakit ginjal kronik, melainkan berperan sebagai terapi sementara sambil menunggu transplantasi ginjal yang dapat dilakukan kepada pasien. Transplantasi ginjal adalah tindakan pembedahan untuk mengganti ginjal yang sakit dengan ginjal yang sehat dari donor. Transplantasi ginjal, tingkat kematian pada anak dengan penyakit ginjal kronik menurun sebanyak 72% selama periode tahun 2005 dan 2015. Di Indonesia, transplantasi ginjal pada anak dengan penyakit ginjal kronik sudah dapat dilakukan walaupun jumlahnya masih terbatas, yaitu sebanyak 15 anak sepanjang tahun 2013 sampai 2019. Kesimpulannya, penyakit ginjal kronik tidak dapat disembuhkan, namun fungsi ginjal yang rusak dapat digantikan dengan berbagai cara seperti dialisis sebagai terapi sementara dan transplantasi ginjal sebagai terapi yang paling utama. Kemudian yang berikutnya adalah batu ginjal. Batu ginjal umumnya terjadi pada orang dewasa, namun bukan berarti tidak bisa terjadi pada anak-anak. Anak-anak yang terkena batu ginjal pada umumnya terjadi karena pola makan yang banyak mengandung garam, kurang minum air putih, dan banyak mengkonsumsi minuman manis atau kopi. Selain itu, batu ginjal pada anak dapat juga disebabkan karena kelainan bawaan pada ginjal dan saluran kemih serta penyakit kelainan bawaan lainnya. Gejala batu ginjal pada anak meliputi nyeri pada pinggang, perut bawah, atau area dekat kemaluan, nyeri saat berkemih, urin berwarna merah atau coklat, urin keruh atau berbau, dan juga rewel pada bayi. Mual muntah, demam, atau menggigil juga ditemukan pada anak dengan batu ginjal. Orang dewasa yang mengkonsumsi minuman kemasan yang rasanya manis akan meningkatkan resiko terkena penyakit ginjal. Pada anak, hal ini belum terbukti. Pada dasarnya, kebutuhan air pada anak lebih besar daripada orang dewasa, sehingga sangat penting orang tua untuk memastikan mengkonsumsi air putih yang cukup untuk anaknya. Oke sahabat herbal, tadi pembahasan mitos dan fakta kesehatan ginjal pada anak. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan ikuti terus video terbaru dari Herbal Ari. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.